Shalom warga kerajaan, we are approaching Christmas dan karena itu saya sampaikan mulai minggu-minggu yang lalu hampir 2 bulan ini tentang the prodigal father. Bapak yang terlalu baik, yang terlalu murah hati, yang terlalu tidak mengingat kesalahan. Tetapi itu cuma gambaran daripada God our Father in heaven. Karena itu saudaraku mendekati Natal ini, ayatnya memang paling terkenal tentu saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih sang Bapa itu. Kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, semua orang. Sehingga ia telah mengaruniakan yang terbaik dari dirinya. His unique son, the only begotten son, satu-satunya. Kalau kita punya 5, memberi 1 gampang. Tapi cuma 1, yaitu putranya. Supaya yang percaya kepadanya. Ada kata kunci di situ, percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, usia saya 70 tahun. Ya. Kalau saya diberi usia 80 atau berapa, it's only a dot. Itu cuma sebuah titik. Karena begitu singkatnya dibandingkan dengan kekekalan. Sebab nama Tuhan El Olam. El Olam adalah the everlasting God. Dan dia datang untuk memberikan kembali hidup yang kekal pada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden, manusia pertama tidak pernah direncanakan sakit, stres, tetapi hidup yang kekal dan selalu dalam komunion dengan Tuhan. Dan inilah berita Natal itu, ya. Sang putra akan lahir sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Masa manusia dijadikan Tuhan? Bukan, ini Allah jadi manusia. Kalau manusia dijadikan Tuhan ya salah dong, ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. First mention principle, in the beginning God. Waktu bumi kacau balau. Kalau sudah lihat sekarang bumi ini benar-benar kacau balau. Gelap gulita. Ya. Dan siapa yang dikirim? Firman-Nya. Dan rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berbicara ini, firman ini kembali berbicara pada kita. Dia memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan tetapi jadikan warganya dan diberikan hidup yang kekal. Sebab sang putra 17 berkata bukan untuk menghakimi dunia. Sebetulnya memang God adalah it's a judge, seorang hakim. Karena dia raja bukan? Tetapi ditawarkan, dia mengulurkan tangan untuk diselamatkan lebih dahulu. Tetapi supaya diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini menggugah kita semua. Dan bagi saya justru malam Natal itu adalah malam saya dilahirkan kembali. 42 years ago. Wonderful. 42 tahun yang lalu. Dari hidup yang dalam kegelapan. Hidup yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan saya seperti yang janjikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Dan hidup yang dimaksudkan adalah Zoe. Zoe Aionion. Hidup kekalnya Tuhan yang tidak berkeputusan. Percayalah kepada sang putra. Ucap syukur. For the best father in heaven. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, haleluya. Kita tahu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau mempersembahkan pujian penyembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi yang dahsyat Tuhan. Kami tahu ada hadirat Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan. Di kami anak-anak-Mu hari ini kami rindu Tuhan untuk membawa pujian penyembahan kami. Sebab kami rindu nama-Mu boleh ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tak perlu kita kasih yang Kau berikan.
bagi Tuhan. Sebab untuk selamanya kasih setia Tuhan. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
Tuhan terima kasih, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang hidup Tuhan. Sehingga kalau kami boleh hidup sampai pada saat ini, kami boleh sehat, kami boleh mengalami kasih karunia-Mu, kami boleh mengalami anugerah-Mu, bahkan kami boleh mengalami penderitaan yang kami alami dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan kami tidak sendirian, tapi Engkau bersama-sama dengan kami. Ada satu benih yang Kau tanamkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini bukan menjadi benih bagi kami diri kami sendiri, tapi ada satu benih yang harus dimultiplikasikan dalam hidup kami. Kami mau menyiapkan hati kami hari ini Tuhan, kami mau belajar bagaimana multiplikasi itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita sudah memasuki bulan November di minggu keempat, yang berarti bahwa kita berada di akhir daripada tahun 2021. Bulan depan kita akan masuk pada tema legacy, dan kita akan kemudian menyongsong 2022. Ya, kalau kita lihat bagaimana pandemi begitu hebat di tahun 2020 dan 2021, kita yang ada di sini harusnya bangga, kita harus bersuka cita sebab Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Kalaupun boleh kita mengalami COVID, tapi kita tetap ada di sini. Itu anugerah buat kita. Nah, seperti yang disampaikan pada minggu lalu, itu tentang Pak Oscar membawakan tentang kita ini seperti sebuah buah. Di dalam buah itu ada benih yang disebut dengan biji. Nah, benih itu bukan hanya sebuah pohon, tapi Tuhan menjadikan benih itu dari satu biji. Tuhan itu mengkreasikan atau menciptakan biji itu menjadi satu hutan. Dia tidak hanya membuat bahwa satu benih, satu biji ketika ditanam menjadi satu pohon saja, tetapi menjadi hutan. Itu yang dalam rancangan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita bisa rasakan apa yang terjadi sekarang dan kita bisa menikmati ibadah di GBI Rock sekarang ini, tentulah itu sudah ditanamkan oleh generasi-generasi sebelum kita. Dan akan terjadi di kedepannya benih yang ditanam ini oleh kita dan saat ini untuk generasi yang akan datang lebih besar daripada apa yang ada di generasi sebelumnya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu yang akan membuat benih itu menjadi hidup. Multiply ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saya terinspirasi dengan film ini. Siapa yang sudah nonton film ini? Seorang ikan badut yang kemudian seekor. Berarti masih semangat ya. Saya pikir tadi saya bilang seorang supaya lihat reaksinya bagaimana. Oke, seekor ikan, bapak seekor ikan yang anaknya ini kemudian bermain-main, karena dengan kesenangannya, mengikuti kesenangannya dia bermain, dia tanpa sadar sudah terbawa melewati suatu samudra kepada samudra yang lain. Dia ikut dengan arus. Tapi kemudian sang bapak ini, bapak yang tahu, bapak daripada Nemo ini tahu bahwa kehidupan di luar itu sangat membahayakan, sangat berbahaya. Bapak ini kemudian dia tahu bahwa anak ini akan menjadi multiplikasi dari hidupnya. Dia berusaha mencari anak ini sampai ditemukan. Sebab sampai ditemukan baru kemudian dia puas. Kalau tidak, anak ini dalam bahaya. Saya tidak banyak menceritakan tentang ini, karena filmnya juga sudah lama, tapi kita ambil inspirasi dari film ini. Saya beri tema tentang Finding Timo. Nah, kita kembali kepada 2 Timotius 1 ayat 2, dikatakan begini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain.
Nah, di sini Paulus memberikan satu teladan kepada Timotius tentang bagaimana Paulus itu menemukan seorang Timotius atau multiplikasi dalam hidupnya. Saya ngambil dari 2 Timotius 2:1-2 ini ada 3 hal bagaimana menemukan Timotius itu. Yang pertama, kita mesti tahu dulu cerita ini tentang apa. Paulus dalam kondisi di dalam penjara dan Paulus ini merasa bahwa gini, hidupnya tidak akan lama lagi sebab dia mengalami peradilan yang begitu direkayasa sehingga Paulus ini merasa bahwa dia tidak akan lewat dari hukuman mati. Sehingga kemudian Paulus memberikan kepada Timotius suatu surat untuk menyatakan, menguatkan Timotius dan melanjutkan apa yang sudah Paulus kerjakan. Nah, di sini 3 tips. Yang pertama, kepada siapa kita bermultiplikasi? Yang pertama adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kita. Sumbernya yang tadi 2 Timotius 2 ayat 1-2. Kita bahas satu-satu ya. Di ayat 1, sebab itu hai anakku, Paulus mengatakan kepada Timotius, anakku. Paulus secara fisik atau secara kenyataan dia tidak menikah, tapi dia mengatakan kepada Timotius dalam suratnya, Timotius anakku. Anakku ini berbicara tentang apa? Hubungan yang sangat dekat. Begitu dekatnya sampai Paulus dalam satu peristiwa dia bisa mengatakan kepada Timotius, untuk kamu jangan hanya minum air putih saja, campurlah dengan sedikit anggur sebab pencernaanmu bermasalah. Paulus begitu dekat dengan orang yang bernama Timotius ini. Nah, apa pengaruhnya ketika hubungan begitu dekat akan mempengaruhi seseorang? Contohnya seperti gini. Ricky, seorang pengajar yang bagi saya qualify lah, dia gampang dalam menjelaskan sesuatu. Tapi kalau bisa enggak Ricky multiplikasi? Bisa sekali. Ricky bisa membawa orang kepada menjadi seorang pengajar yang hebat. Seorang pengajar karena apa? Terbiasa hidup dengan orang itu. Tapi jika dia tidak mempunyai hubungan yang dekat, Ricky tidak bisa membagikan bagaimana pengajar yang memiliki hati seorang yang melayani. Kedekatan akan membawa orang itu membagi hidupnya, membagi hatinya. Apa yang ada di dalamnya itu yang keluar, yang dia bagikan. Adi bisa hebat bermain drum. Kemudian Adi melatih seseorang untuk bermain drum. Bisa enggak Adi dapatkan orang yang bermain drum? Sangat bisa. Tapi apakah Adi bisa memberikan bagaimana hati seorang yang melayani di dalam drum kepada orang yang dilatihnya kalau ia tidak dekat? Nah, ini jadi persoalan. Jadi hubungan dekat begitu penting. Di sini Paulus juga mengatakan jadilah kuat. Jadilah kuat berarti apa? Kalau kata jadilah kuat berarti Timotius ini kuat atau tidak kuat? Hah? Timotius tidak kuat. Kalau dibilang bertambah kuatlah, berarti Timotius ini kuat atau tidak kuat? Kuat. Kalau dibilang jadilah kuat, berarti Timotius ini tidak kuat. Nah, Paulus di dalam kedekatannya dengan Timotius, dia tahu bahwa Timotius ini tidak kuat. Justru di dalam hubungan yang seperti ini, Paulus itu menguatkan Timotius. Ketika Paulus mengetahui kelemahan-kelemahan dari Timotius, apa yang menjadi kekurangan dari Timotius, Paulus masuk ke sini. Jadi, jangan cari orang yang kuat sebenarnya. Kesalahan kita adalah kita mencari orang yang kuat. Kesalahan kita adalah kita mencari orang yang banyak. Tapi sebenarnya, carilah orang yang punya hubungan yang kuat dengan kita. Carilah orang yang mau belajar. Sehingga kalau dia berusaha, dia dekat sama kita kasih tahu, kamu tidak akan pernah kuat dalam pelayanan. Tapi yang kuat, yang menguatkan kamu itu adalah Tuhan. Nah,
Coba kita lihat. Jadilah kuat, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata endunamo. Artinya menjadi kuat atau bertahan. Saya pikir sudah dijelaskan tadi ya. Nah, di sini 2 Timotius 2 ayat 7, Paulus menjelaskan lagi. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Hai orang-orang yang lemah, termasuk saya waktu belajar ini juga, kadang-kadang kita tidak mengerti. Tuhan kadang bawa kita ke dalam satu kepada orang lain atau kepada satu organisasi, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bahkan dibawa kepada kalau GKM pergi kepada anggota KM, saya pernah tiba-tiba ada satu anggota KM saya punya masalah dan saya harus pergi ke sana. Jujur yang pertama saya akan pikirkan itu apa? Apa yang akan saya katakan dengan orang ini, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tapi seakan-akan dalam hati saya berkata begini, pergi saja dulu. Sebab bukan rancangan manusia yang menyelesaikan masalah, tapi rancangan Tuhan. Apa yang terjadi? Saya pergi saja. Di situ tuntunan roh begitu kuat dalam hidup saya yang menyatakan, dengar dulu apa yang dikatakan. Saya bukan orang yang gampang mendengar, saya gampang berbicara. Tapi saya di situ dikatakan mendengar apa yang dia katakan. Nah, dari mendengar itu saya diam, baru saya bisa tahu ada solusi-solusi. Orang yang bermasalah akan selalu menceritakan hal yang berulang-ulang. Nah, kedekatan bisa membawa kita untuk kita tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan yang kita bagikan kepada orang lain, yang Paulus bagikan kepada Timotius adalah apa? Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah yang menjadi kekuatan daripada Paulus. Dan Paulus mengatakan itu kepada Timotius. Ini akibat dari kedekatan. Nah, kepada siapa kita bermultiplikasi yang kedua adalah orang yang mau belajar dari teladan kita memberitakan Injil kebangkitan Kristus. 2 Timotius 2 ayat 2 dituliskan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Apa maksud Paulus mengatakan ini kepada Timotius? 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10 dijelaskan begini. Paulus menjelaskan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Paulus sedang mengajarkan kepada Timotius, yang kamu bawa kepada orang lain itu adalah apa? Kristus. Kebangkitan Kristus membawa kehidupan kepada kita. Kebangkitan Kristus membawa suatu keselamatan dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Dengan apa? Adanya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi orang-orang pilihan Allah. Siapa orang pilihan Allah? Siapa orang pilihan Allah? Kita adalah orang pilihan Allah. Karena Alkitab menuliskan, tidak dapat seorang pun datang kepada Yesus atau percaya kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapakku. Nah, kita ada orang pilihan Allah. Kemudian Paulus menjelaskan juga bahwa untuk apa orang pilihan Allah ini? Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ini yang juga menjadi tujuan daripada Paulus untuk Timotius, supaya Timotius memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Begitu juga kemudian nanti Timotius menyampaikannya kepada orang lain tentang Yesus, bukan tentang diri kita. Temukan orang-orang yang dekat, kemudian yang mau belajar, dan yang ketiga adalah kepada siapa kita bermultiplikasi? Kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Orang yang dapat dipercaya begitu penting dalam kehidupan kita. Dan orang yang dapat dipercaya itu teruji dengan waktu.
Nah, sekarang kita lihat. Di dalam kehidupan Paulus ada beberapa orang yang ternyata itu adalah orang yang berjalan bersama dengan Paulus, tapi kemudian di tengah perjalanan mereka berubah setia. Itu salah satunya adalah Hymenaeus. Kalau kita baca di 2 Timotius 3 kalau tidak salah, di situ ada dijelaskan tentang ada seorang yang kemudian menyimpang daripada Paulus. Nah, ternyata penyimpangan mereka kenapa? Karena orang ini belajar, dia adalah orang yang belajarnya sangat detail, tapi kemudian di tengah pengajarannya dia mendapat satu pewahyuan yang menurut versinya dia adalah kebangkitan orang mati itu sudah terjadi ketika kita menerima Kristus. Jadi secara roh kita sudah bangkit. Dan kebangkitan yang kedua itu hanya simbolis saja. Nah, ini ternyata menyimpang sehingga kemudian Hymenaeus dan Paulus ini tidak mempunyai pandangan yang sama sehingga kemudian dia keluar daripada Paulus. Nah, di sini dinyatakan bahwa perlu adanya orang yang dapat dipercaya. Ketika kita sudah mempunyai hubungan yang dekat, orang ini kemudian mau belajar dari kita, percayakan. Yesus melakukan itu. Nah, ketika Yesus mengajar murid-muridnya, ia mengutus muridnya berdua-duaan. Ini pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menemukan Timotius? Adalah cari orang yang mau, cari orang yang dapat dipercaya. Nah, orang yang mau belajar juga ada 3. Yang pertama adalah orang yang begitu lihat firman tebalnya segini, orang itu sudah bilang apa? Waduh, sumpek nih, belajarnya terlalu banyak, susah nih ikut. Susah. Semua yang kita senang itu tidak dapat kita lakukan. Pengertiannya berbeda-beda. Dari satu kitab ke kitab yang lain juga bisa berbeda-beda. Dan akhirnya apa? Sumpek melihat kehidupan di dalam Tuhan, seperti yang terjadi pada gambar ini. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang begitu dalam mempelajari firman, kemudian dia dapat pengertian tentang firman itu, tapi belum tentu dia dapat mengajar, seperti yang terjadi pada yang kedua ini. Yang Paulus maksudkan adalah yang ketiga, tidak perlu terlalu banyak, ataupun kalau tahu dalam, tapi paling tidak dia bisa menjelaskan. Itu yang disebut dengan cakap mengajar. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ini yang beberapa orang yang tadi, orang yang dipercaya oleh Paulus kemudian menyimpang, yaitu Hymenaeus dan Alexander, Phygellus dan Hermogenes, Demas dan Alexander. Nah, sekarang kita lihat, yang dimaksud dengan cakap mengajar itu apa? Karena cakap mengajar itu, pandangan orang itu pintar, hebat mengajar. Sebenarnya enggak. Yang Paulus maksudkan di sini adalah dalam bahasa Yunaninya hikanos. Artinya memadai atau cukup dalam kemampuan mengajar. Kita ini kenapa sulit cari Timotius kita? Karena kita mencari orang yang pandai mengajar. Kalau bisa lulusan sekolah teologi S2. Ambil dan kita suruh mengajar. Sebenarnya belum tentu. Saya tidak mendiskreditkan S2 teologi dan sebagainya. Tapi artinya begini, orang yang cakap mengajar itu adalah orang yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dari pengalaman itu bisa diceritakan. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Kita di briefing materi sangat sering, kalau sudah ngomong tentang kesaksian, waktu tidak bisa dibatasi. Nah, orang-orang yang seperti ini juga cakap mengajar. Semakin lama, semakin mempunyai kerinduan untuk belajar. Apakah salah dalam belajar di sekolah teologi? Tidak salah. Justru itu nanti kita perlukan supaya kita tambah pengetahuan. Tapi untuk awal-awal jangan cari orang yang seperti ini dulu. Tuhan mungkin sudah siapkan orangnya. Timotius ini adalah orang yang baru mau belajar. Temukan ini. Nah, sekarang
Paulus juga memberikan tips, kalau kamu perlu cari orang, Timotius itu dengan kriteria yang tadi, bagaimana caranya? Ada 3 perumpamaan yang dipakai oleh Paulus untuk bagaimana kita menemukan Timotius kita. Yang pertama, sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Itu siap berkorban atau siap menderita. Kadang-kadang begini, waktu seseorang Tuhan kirim, mungkin saja sebagai GKM, kemudian ada anggota KM yang punya masalah, atau kita melihat berdoa dan kita merasakan bahwa anggota KM kita ini kayaknya ada masalah tanpa pemberitahuan dan sebagainya. Nah, mau enggak kita berkorban, kita datang ke sana. Kita mungkin kita punya waktu untuk senang-senang, tapi tiba-tiba kita ditelepon bahwa ada masalah terhadap anggota KM kita. Sebagai prajurit, ketika bunyi bel berbunyi, mau istri mau melahirkan, mau ibu sakit keras dan sebagainya, dia harus tetap pergi kepada kesatuannya. Nah, ini juga yang terjadi dalam hidup kita. Waktu itu dibukakan, mau enggak kita pergi, kita berkorban, kita menderita. Yang kedua adalah tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya ia berkenan kepada komandannya. Nanti dulu ya, tunggu aku tutup toko. Nanti dulu ya, tunggu aku habis liburan. Nanti dulu ya, tunggu kerjaanku selesai. Sebenarnya, ya bisa jadi. Tapi kan kita juga bisa telepon sebenarnya. Kita bisa telepon, kita bisa panggil misalnya, atau kita bisa minta orang lain untuk menggantikan kita sementara dan kita pergi. Itu yang dimaksudkan. Bagaimana kita menemukan? Jadilah seorang prajurit yang baik. Atau yang kedua, perumpamaan yang kedua, olahragawan yang profesional. Olahragawan yang profesional ini adalah olahragawan yang betul-betul mengejar prestasi. Olahragawan yang mengejar prestasi, dia akan berlatih sedemikian rupa bagaimana supaya lawan-lawannya itu bisa dikalahkan. Sebab yang menjadi juara 1 tidak bisa 2 orang kecuali ganda. Tapi yang menjadi juara 1 tetap 1 orang. Bagaimana seorang olahragawan dapat memenangkan pertandingan? Yang pertama, dia harus menguasai pertandingannya. Dia yang mengontrol pertandingannya. Dia punya teknik yang lebih jago daripada musuhnya. Nah, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita mau menemukan Timotius itu, kemudian kadang-kadang kita berpikir bahwa gini loh, kenapa ya orang ini saya deketi kok sampai saat ini tidak bisa. Saya memberikan apa saja tidak bisa masuk. Kalau kita bilang olahraga seperti seorang olahragawan, kemudian si GKM ini menyerah, olahragawan ini menyerah, dia bisa juara nggak? Nggak bisa. Harusnya apa? Berlatih ekstra keras. Apa yang saya harus lakukan lagi? Mungkin saya pakai cara ini, mungkin saya tekniknya salah, mungkin langkahnya belum bagus, dan sebagainya. Perjuangkan terus. Dan yang sebagai olahragawan yang kedua adalah bertanding menurut aturan yang berlaku. Jangan juga bertanding atau melakukan dengan cara yang salah. Seperti Paulus bilang bahwa aku seorang petinju. Kalau Jonathan Erwin bilang itu, kalau mau cari sparring partner petinju itu paling banyak di gereja, benar ya? Pak Jonathan Erwin benar enggak? Hah? Di gereja paling banyak, sebab apa? Petinju itu cari muka katanya. Ya? Pak Erwin, Pak Jonathan, benar? Jadi tidak memukul sembarangan. Tidak berlari sembarangan juga. Nah, perumpamaan yang ketiga adalah sebagai seorang petani yang bekerja keras. Petani harus bekerja keras menyiapkan, yang pertama dia siapkan lahan dulu. Siapa nih target saya? Siapa yang akan saya multiplikasikan? Kemudian setelah saya menemukan lahan ini, yang kedua adalah cari waktu yang tepat. Seorang petani tidak mungkin menanam di saat musim kemarau, kecuali memang yang ditanam berhubungan dengan musim kemarau. Ada enggak orang tanam sawah di lereng gunung di musim kemarau?
Nggak mungkin, mereka akan tanam di musim hujan. Jadi seorang petani tahu waktu yang tepat. Yang ketiga adalah petani itu dengan sabar merawat tanamannya. Kapan diairi, diberi pupuk, memberi pestisida, pembasmi hama, dan sebagainya. Itu seorang petani. Jadi kita mesti tahu itu semua, kita mesti tahu bagaimana. Kita mesti sabar, kita mesti kerja keras, tidak mudah. Untuk menemukan Timotius. Sebab kalau kita tidak temukan itu, percayalah, yang pertama, tidak akan ada orang yang menggantikan peran kita. Yang kedua, keselamatan tidak datang dari hidup kita. Dan yang ketiga, apa yang diwariskan dalam hidup kita selesai di tangan kita. Benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita mati. Potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita mati. Dan ini tidak harus terjadi dalam kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15 mengatakan, jangan lalai. Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Waktu kita tidak banyak. Waktu kita sebatas masa hidup kita. Apa yang kita berikan buat Tuhan? Ketika Tuhan datang melihat kita, seperti Ia datang melihat pohon ara. Ketika Ia tidak mendapati buah dalam kehidupan pohon ara itu, sedangkan Dia menuntut buah, maka pohon ara itu dikutuknya sampai mati. Bukan sampai mati, jadi mati. Dan itu harusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus datang kepada kita, biarlah Tuhan datang dan mendapati kita berbuah. Hidup kita sudah termultiplikasi. Benih yang Tuhan taruh yaitu keselamatan yang kita terima daripada Tuhan, kebaikan kasih daripada Tuhan itu tersampaikan kepada orang lain melalui hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau Tuhan di dalam hidup kami ada benih yang sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu benih keselamatan dalam hidup kami, benih Kristus yang hidup dalam hidup kami sehingga kami boleh hidup. Dalam hidup itu kami dapat menikmati kasih karunia-Mu, kami dapat menikmati kuasa-Mu, kami dapat menikmati anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami menjadi imam dan raja dalam kehidupan kami. Dan kami memperoleh kehidupan kekal dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, benih yang Kau sudah tanamkan dalam hidup kami ini tidak mati dalam hidup kami saja, tapi biarlah ini termultiplikasi dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, kami tahu itu berat Tuhan. Bahkan dunia akan mengatakan kami bodoh dengan melakukan itu semua. Kami tahu Tuhan aniaya itu akan datang ketika kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau termultiplikasi dalam hidup-Mu, dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu penderitaan itu akan datang dalam hidup kami. Tapi seperti yang Paulus alami, kami mau lihat Tuhan. Kami mau lihat bagaimana pertolongan-Mu itu datang kepada kami. Kami mau melihat bagaimana kuasa-Mu datang dalam hidup kami. Kami mau melihat bagaimana Engkau melepaskan kami dari aniaya itu. Bahkan kami melihat bukan dengan mata jasmani kami, tapi kami melihat dengan mata rohani kami Tuhan. Bahwa Engkau berserta dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Kuatkan kami Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian. Sehingga kami bisa dan kami mampu memultiplikasikan benih yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, syukur bagi Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh sayang pada kami anak-anak. Meteraikan semua firman-Mu di hidup ini. Terima kasih Abah.
Engkau baik. Haleluya, mari kita sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama seperti kita doa syafaat. Syukur bagimu, Pripakara labasando, Pripakara masando, Pripakira basando. Roh Kudus lawar kami semua pagi hari ini. Penuhi kami semua, Roh Kudus. Kami tahu hanya Roh-Mu yang mampu kami berdiri sampai hari ini. Roh-Mu yang membuat kami mengerti kebenaran-Mu. Kirabasikara labasando, Pripakara labasando, Pripakara pakara. Kiralabasando, Krepara lamasando, Pripakara basana labo, Pripakara basana labo, Pripakara basando. Haleluya, Kiralabasando, Pripakara bo, Priparasando. Haleluya, Kiralabasando. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu berdiri di hadapan-Mu, mengucap syukur kepada-Mu bahwasanya kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Pertolongan, perlindungan, kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu terus mengalir atas kami anak-anak-Mu. Haleluya. Darah-Mu tercurah untuk kami. Darah-Mu menebus kami. Darah-Mu memprotek kami setiap waktu. Sampai detik hari ini kami sehat, kami kuat, kami semangat. Semua akan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Firman-Mu yang sudah kami terima. Bawa terus kami, biar kami berlari seperti seorang olahragawan. Seperti seorang tentara. Seperti seorang petani. Beri kami kemampuan melakukan kebenaran. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan Yesus, kami hanya percaya semua daripada kami anak-anak-Mu yang percaya Engkau di bumi Indonesia ini, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Apapun situasi hari-hari ini, Engkaulah Allah Tuhanku, Raja di atas segala raja yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih ya Abah. Engkaulah pemerintah tertinggi atas alam ini. Terima kasih. Berkati semua para pemimpin-pemimpin kami. Mulai Bapak Presiden kami sampai seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Di 34 provinsi. Bahkan sampai RT RW. Tuhan berkati mereka. Berkati mereka. Beri hikmat kepada mereka. Agar mereka cakap mengatasi apapun situasi hari-hari ini. Apalagi menjerang pemilu tahun 2024. Semua kami serahkan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Pak. Kami tak pegang seperti yang dinubuatkan, bahwa mata-Mu terus tertuju buat bangsa kami. Terima kasih buat kota yang di mana kami berada. Kami melihat Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati pulau ini. Terima kasih, berkat melimpah hari-hari ini, hujan dan pertanian terus mau bekerja. Terima kasih Tuhan, semuanya kami melihat campur tangan Tuhan begitu ajaib. Terima kasih untuk pembangunan kami mau berdiri tempat ibadah yang permanen. Kami percaya Engkau melihat kami anak-anak-Mu dari tempat ke tempat yang lain. Engkau melihat Tuhan kesetiaan, ketekunan, ketaatan untuk beribadah bersama-sama keluarga besar GBI Rock ini. Kami percaya Tuhan sudah membuka jalan. Berkati pemerintah kami, khusus instansi yang terkait dengan perizinan gereja. Berkati hamba-hamba-Mu mereka semua. Tuhan berkati mereka. Terima kasih untuk pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus. Sosialisasi anak-anak muda di wilayah Berang Biji dari Kebaya. Semua kami salam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan teman-teman, Pak Kowandi dan teman-teman. Sehingga apa yang disampaikan, bukan perkataan mereka, tapi perkataan-Mu yang memberkati semua yang hadir. Semua akan berkata, yes, kami mendukung tempat itu. Tidak ada kata lain. Toh kalau ada perkataan di luar firman Tuhan, kami bungkamkan semua dalam nama Yesus. Kami tutup mulut semua dalam nama Yesus. Biar yang keluar, yes, kami mendukung untuk tempat beribadah kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Satukan hati kami semua umat-Mu. Kami benar mendukung semuanya. Kami percaya demikian pembangunan nanti. Berkat-berkat Tuhan, berkat keuangan. Pasti Tuhan siapkan dan memberkati untuk pembangunan tempat ibadah ini secara permanen. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa-doa kami. Semua kami salam tangan. Terima kasih saat ini kami memberi persembahan pembangunan dan persembahan umum. Berkati semuanya. Biar apa yang kami berikan dari hati kami dengan penuh sukacita, maka Tuhan juga memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat memberi. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbau berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamhot. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan secara online pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai tambahan, sekali lagi kami menyampaikan buat kita semua untuk ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana Panitia Pesparawi 2000 untuk Pesparawi 2022 di Yogyakarta. Dan pemesanan terakhir informasi dari panitia tanggal 30 November ini. Apabila Bapak Ibu masih mau menabur, masih bisa menghubungi langsung ke nomor WA atau ke sekretariat kita, Jalan Cendrawasih. Yang berikutnya, program dari GBI secara global, ada rally Natal ya, dibuka taburan juga buat Bapak Ibu. Dan dari GBI sudah ada dana disiapin sebesar 3 juta dan kita berharap ada dipenuhi sebanyak 6 juta dan kita akan menyumbangkan ini nanti ke panti asuhan yang ada di sekitaran Brang Biji. Dan kemarin kita sudah survei, ada panti asuhan dengan jumlah anak yang mau kita sumbangkan itu 40 orang. Jadi 40 paket, per paketnya ada 150.000 sehingga totalnya sebesar 6 juta rupiah. Jadi taburan ini masih terbuka buat Bapak Ibu yang mau menabur, bisa langsung ke sekretariat atau menghubungi nomor WA di nomor gereja. Atau langsung saja bisa dengan Pak Wakil Gembala atau Pak Gembala nanti. Jadi waktunya 2 minggu kok? Ya, waktunya tinggal 10 hari. Jadi sebelum Natal kita akan menyerahkan ini semua nanti untuk panti asuhan. Terima kasih. Itu saja pengumuman tambahan buat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Name above all names.
Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kekuatan, hikmat, pewahyuan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk para pemimpin, Tuhan membukakan mata rohani kalian, sehingga kalian dapat melihat, menemukan Timotius yang Tuhan tempatkan dalam hidup kalian. Dan untuk para jemaat, Tuhan memberikan kesaksian roh di dalam hidup kalian, sehingga kalian dapat menemukan siapa orang yang menuntun kalian dan siapa yang menjadi bapa rohani dalam hidup kalian. Sehingga hidup kalian tidak tersesat, tetapi mengarah kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kalian semua. Dan pada umumnya Tuhan memberikan kekuatan buat kita, pengertian, hikmat, untuk kita dapat menerima benih ilahi di dalam hidup kita. Dan kita dapat mengelola benih itu, sehingga hidup kita termultiplikasi melalui hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Terimalah itu semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Tuhan Yesus memberkati.